semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang menentukan ciri-ciri teks fabel kucing dan beruang dengan bukti tekstualnya. Kami dari kelompok 2 yang diketuai oleh saya sendiri, Plezia absen 7, dan anggota terdiri dari Daina absen 8, Damar absen 9, Esti absen 10, Gasia absen 11, dan Bimo absen 12. Sebelum menentukan ciri-ciri teks fabel kucing dan beruang dengan bukti tekstualnya, terlebih dahulu kami akan membacakan kisahnya. Dahulu kala, nenek moyang kucing dan beruang adalah dua sahabat karib yang selalu berbagi. Kemana-mana, mereka selalu bersama. Pada suatu ketika, beruang mengutarakan keinginannya untuk belajar memanjat kepada kucing. Kucing pun menyanggupi permintaan beruang dan mencari pohon yang tinggi untuk beruang. Wang, ini loh pohon yang cocok untuk kamu belajar memanjat, kata kucing. Pohon yang mana saja, Cing? Yang penting kau bisa memanjat, kata beruang. Lalu, kucing pun memberi contoh kepada beruang cara memanjat pohon tersebut. Kuku-kukumu harus mencengkram kuat batang pohon ini. Kau akan bisa memanjatnya. Wang, kata kucing. Cukup teorinya. Cing, sekarang kamu turun. Giliran aku yang memanjat, kata beruang. Kucing pun segera turun. Beruang lalu segera memanjat. Dan ternyata dengan gampangnya ia dapat mencapai puncak pohon. Namun, sesampainya di atas, ia bingung untuk turun. Cing, bagaimana cara turunnya? Tanya beruang. Belum sempat berkata apa-apa, tiba-tiba terlihat sosok serigala yang siap mengejar kucing dari balik rimbunan semak belukar. Kucing pun segera berlari, meninggalkan beruang yang kebingungan. Merasa dipermainkan, beruang pun marah dan berkata, "Awas kamu, Cing, tidak akan kumaafkan, kamu akan kuincar, bahkan kotoranmu pun akan kumakan." Beruang pun turun dengan menjatuhkan dirinya sambil tetap memeluk pohon. Oleh sebab itu, sampai sekarang jika kucing buang kotoran, ia akan membuat lubang dan menutupnya kembali. Hal itu dilakukan agar kotorannya tidak dimakan beruang. Sementara itu, beruang bisa memanjat pohon, tetapi ketika turun, ia akan memerosotkan badannya ke bawah. Demikianlah kisah tentang kucing dan beruang. Hasil diskusi kelompok 2. Berikut ciri-ciri teks fabel kucing dan beruang dengan bukti tekstualnya. Ciri teks fabel. 1. Teks bersifat fiksi atau rekaan. Kisah dan peristiwa yang disajikan hanya berdasarkan khayalan atau fantasi belaka. Bukti tekstual. Kucing dan beruang yang mempunyai sifat dan perilaku berbicara dan berpikir sama seperti manusia yang tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Ciri teks fabel. 2. Binatang sebagai tokoh utama yang dapat bertingkah seperti manusia atau berbicara dan berpikir. Ada berbagai jenis binatang yang biasa digunakan dalam fabel sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Bukti tekstual. Kucing digambarkan sebagai tokoh baik yang selalu berbagi kepada beruang, termasuk mengajarinya untuk belajar memanjat pohon. Beruang digambarkan sebagai tokoh pemarah dan pendendam karena tidak mau memaafkan si kucing yang telah meninggalkannya. Ciri teks fabel yang ketiga. Pembuka cerita sering menggunakan kata-kata yang menunjukkan kisah terjadi pada masa lampau, seperti dikisahkan, pada zaman dahulu, pada suatu hari, waktu itu, alkisah, ketika itu. Bukti tekstual. Pada pembukaan cerita fabel kucing dan beruang menggunakan kata dahulu kala. Ciri teks fabel yang keempat. Umumnya tokoh baik akan berakhir bahagia dan tokoh jahat berakhir sengsara sebagai akibat dari perbuatan yang pernah dilakukannya.
Bukti tekstual, tokoh kucing yang telah membantu beruang belajar memanjat pohon akan selalu terhindar dari amarah si beruang karena ia selalu menutupi kotorannya agar tidak dimakan beruang. Sedangkan tokoh beruang yang pemarah dan pendendam telah dapat memanjat pohon, namun ketika turun ia akan memerosotkan badannya ke bawah. Ciri teks fabel yang kelima, menunjukkan penggambaran nilai moral dan karakter manusia serta kritik tentang serba-serbi kehidupan. Bukti tekstual, pesan moral yang terkandung dalam cerita fabel kucing dan beruang yaitu 1. Bantulah orang lain yang ingin belajar sesuatu dari kita. 2. Janganlah mudah marah dan berburuk sangka jika kita belum mengetahui masalah yang sebenarnya. 3. Janganlah mendendam, tapi sebaiknya memaafkan kesalahan orang lain, terlebih jika kita belum mengetahui masalah yang sebenarnya. Ciri teks fabel yang keenam, menggunakan latar belakang alam sesuai dengan tokoh binatang yang hidup menyatu dengan alam. Bukti tekstual, cerita fabel kucing dan beruang menggunakan latar alam dengan pohon yang tinggi dan semak belukar, dihuni berbagai binatang seperti kucing, beruang, dan serigala. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Dah.